Halo semua, salam dan bahagia. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi dalam modul 1.4 Budaya Positif dari kami, Ibu Ira, Trinity, dan saya Stilver dalam kelompok inti. Kali ini kami akan menganalisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang dalam tugas ini ada 4 kasus yang akan kami analisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk kasus yang pertama, dikisahkan bahwa ada guru matematika yang juga adalah wali kelas 8, yaitu Ibu Santi sedang sakit sehingga dia tidak dapat masuk dan mengajar di sekolah. Dan pada akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Nah, ada beberapa juga anak perempuan yaitu Vivi dan Natali yang akhirnya mengetahui akan kehadiran dari Ibu Eni sebagai pengganti Ibu Santi. Mereka bersikap seenaknya, bahkan tertawa, serta tidak mengindahkan kehadiran dari Ibu Eni. Ibu Eni pun mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Dan Ibu Eni pun mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam pengerjaan tugas. Dengan berkata, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati dari Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi pun mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni menjadi guru pengganti. Berikut pertanyaan-pertanyaan terhadap kasus yang pertama. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi menstabilkan identitas. Ini dapat ditunjukkan lewat pernyataan Vivi dan Natali yang pada awalnya sempat ragu-ragu, namun akhirnya akan meminta maaf. Yang kedua, restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan tentang laporan Ibu Eni kepada Vivi dan Natali. Yang ketiga, restitusi menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali dengan menanyakan apa yang mereka akan lakukan untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan berikutnya, menurut kelompok, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, belum sesuai. Namun hal tersebut patut diapresiasi. Namun alangkah lebih baiknya jika Vivi dan Natali meminta maaf terlebih dahulu untuk menstabilkan identitas, kemudian menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya lewat tindakan validasi tindakan yang salah dan menerima setiap guru pengganti dengan baik dan tidak mengulangi akan perbuatan mereka, atau restitusi menanyakan keyakinan.
Selanjutnya, dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam penanganan Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban. Menurut kami, posisi dari Ibu Eni adalah pembuat rasa bersalah. Hal ini didukung dengan perkataan Ibu Eni, yaitu, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan terakhir di kasus satu ini, yaitu jika menjadi Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kami akan setuju dengan apa yang dibuat oleh Ibu Santi, bahkan mendukung akan apa yang dibuatnya. Di kasus yang kedua, dikisahkan seorang murid bernama Sabrina. Pada suatu hari dia bangun terlambat dan akhirnya terburu-buru sampai di sekolah. Ketika dia tiba di gerbang sekolah, dia baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu warna hitam seperti di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab dia sudah mengetahui akan peraturan tersebut dan harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Namun, karena terburu-buru sehingga dia salah mengenakan sepatu. Dia pun tidak mungkin kembali ke rumahnya karena cukup jauh jaraknya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Segera copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kisah tersebut, pertanyaannya, dalam kasus itu, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Menurut kelompok kami, Bapak Lukman mengambil posisi sebagai pemantau karena perlakuannya terhadap Sabrina berdasarkan peraturan yang ada dan perlakuan yang diterima Sabrina merupakan konsekuensi karena melanggar peraturan yang telah dibuat dan diketahui oleh semua warga sekolah termasuk Sabrina. Pertanyaan berikutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Dijelaskan. Pertanyaan yang akan ditanyakan Pak Lukman menurut kelompok kami jika dia menjadi seorang manajer adalah, menurut kamu, kira-kira atas dasar apa kamu Bapak panggil? Atau, sudahkah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang kamu dapat lakukan sebagai solusi dari hal ini? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Menurut kelompok kami, nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu keteraturan dan ketegasan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kami kelompok, kami tidak setuju dengan langkah yang diambil. Karena Pak Lukman memposisikan diri sebagai pemantau yang lebih mengarah kepada penghukum. Padahal Pak Lukman sangat mungkin bisa memposisikan diri menjadi seorang manajer. Berikutnya kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini dikisahkan ada seorang guru, yaitu Ibu Dani, sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa ada seorang murid yaitu Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar,
Coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan terkait kasus yang ketiga, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kelompok kami, posisi kontrol di awal cerita dari Ibu Dani yaitu sebagai penghukum. Dan di akhir cerita, Ibu Dani memposisikan diri mengarah kepada pemberi rasa bersalah. Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Kami kelompok melihat kebutuhan yang dibutuhkan Fajar yaitu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, bila mana Ibu Dani memposisikan diri sebagai pemantau, apa yang akan dilakukannya atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Ketika kami melihat Ibu Dani memposisikan diri sebagai pemantau, Ibu Dani akan mengaitkan tindakan Fajar dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan dia mungkin dapat mengajukan pertanyaan, apakah kamu tahu kalau yang kamu lakukan telah melanggar aturan sekolah kita? Atau Ibu Dani dapat memberikan pernyataan sesuai aturan sekolah atau kelas. Kalau ada yang bercerita sebentar belajar, maka silakan kamu berdiri dan belajar sambil berdiri. Yang keempat pertanyaannya yaitu apabila menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut? Nah, tindak lanjut yang saya lakukan atau kami lakukan yaitu mengajak Ibu Dani berdiskusi untuk menemukan solusi agar siswa dapat aktif dan senang dalam belajar. Untuk Fajar sendiri, kami melakukan restitusi, menanyakan apa alasan sehingga Fajar berperilaku seperti itu agar dapat mencari tahu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Fajar. Di kasus yang keempat dikisahkan ada dua orang anak bernama Anto dan Dino yang saat itu sedang bermain basket. Ketika bermain basket, tiba-tiba mereka terlibat pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Dia menarik kemeja dari Anto dengan kasar sampai 3 kancing kemeja dari Anto terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya?" Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing yang saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem, akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit?
Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan terkait kasus. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut kelompok kami, posisinya yaitu manajer. Hal yang dilakukan ialah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah atau menangani masalah, Dino dan Anto, Ibu Suti mengajak keduanya berdiskusi dengan baik. Dan terhadap Dino, Ibu Suti melakukan restitusi, mengajak Dino berefleksi akan tindakannya dan berdiskusi membantu Dino dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan langkah-langkah restitusi yang dibuat oleh Ibu Suti. Dan terhadap Anto, Ibu Suti menguatkannya lewat pembinaan yang menenangkan. Selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan menurut kelompok kami yang timbul adalah tanggung jawab dan komitmen. Dino dituntun oleh Ibu Suti untuk mencari cara dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berkomitmen untuk menjalankan solusi yang ditawarkan oleh Ibu Suti. Demikianlah tugas dari kami, kelompok inti dalam ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Dan akhirnya saya, Stilver, bersama dengan rekan kelompok yang lain, Ibu Ira dan Ibu Trinity, mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.